Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini adalah tafsir surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 dalam susunan mushaf Al-Quran. Insyaallah kita akan bacakan penjelasan ulama berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Ma'un. Ada juga yang mengatakan nama surat ini adalah Ar-Ra'aital Ladzi. Begitu juga ada yang menamainya dengan surat Ad-Din dan surat Al-Yatim. Ada 4 nama dalam surat ini yang dijelaskan sama ulama. Yang masyhurnya surat ini dikenal dengan nama surat Al-Ma'un. Kenapa dinamakan surat Al-Ma'un? Litanbihil ibad ala ahamiyatil ma'ruf fima bainahum wa anna taqdimal ma'unati lil akharina sababun li baqa'il khairi wal hubbi bainahum. Al-Ma'un itu artinya pemberian. Di dalam surat ini Allah Ta'ala menceritakan ada orang tuh nggak mau saling memberi, nggak mau saling membantu. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Ma'un karena peringatan bagi hamba-hamba Allah untuk memperhatikan agar berbuat baik sesama mereka dan suka membantu untuk yang lainnya, merupakan sebab akan mendapatkan kebaikan dan saling menghargai di antara mereka. Itu artinya surat Al-Ma'un. Ada lagi yang mengartikannya surat Ar-Ra'aital Ladzi. Alasannya karena ulama mengatakan li'annallaha ta'ala iftataha surata biha. Alasannya karena Allah Ta'ala membuka surat ini dengan mengatakan Ar-Ra'aital Ladzi. Ada yang mengatakannya namanya Ar-Ra'aital Ladzi. Begitu juga Ad-Din. Karena di situ ada kata ad-dinnya, Ar-Ra'aital Ladzi yukadzibu bid-din. Atau dinamakan juga dengan surat ini dinamai surat Al-Yatim. Seperti misalkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ada kata yatim di situ. Sehingga dijelaskan di dalam kitab Awwalul Marah At-Tadabburul Quran halaman 330 ada setidaknya 4 nama yang disebutkan tuh surat ini. Namun sekali lagi yang masyhur dalam surat ini dikenal dengan nama Al-Ma'un. Dan surat ini merupakan surat Makkiyah yang artinya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hal itu disebutkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti jilid 1 halaman 68. Adapun inti pembahasan surat Al-Ma'un kata ulama, al-mihwaru isli surah at-tazkir bihaqqillahi as-shalah wa haqqin nas az-zakah wa sadaqah wal ma'ruf. Inti pembahasan surat Al-Ma'un yaitu mengingatkan tentang hak Allah, yaitu salat. Itu hak Allah. Peringatan agar manusia memenuhi hak Allah, yaitu menunaikan salat. Dan menunaikan hak manusia, yaitu menyalurkan zakat, bersedekah dan melakukan kebaikan. Itu hak manusia. Ini inti pembahasan dalam surat Al-Ma'un. Kita bacakan di sini Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Din itu maknanya bermacam-macam. Ada yang mengartikannya dengan agama. Namun yang lebih tepat maksudnya ad-din itu artinya hari pembalasan. Seperti misalkan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Din. Din bisa diartikan dengan agama, bisa diartikan dengan hari pembalasan, hari hisab. Din dalam ayat ini artinya al-jaza wal hisab, yaitu balasan dan hisab. Sehingga diartikan, apakah kamu tahu wahai Nabi Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan? Itu yang dijelaskan di dalam kitab Gharibul Quran Libni Qutaibah halaman 38. Ini ayat pertama. Tahukah engkau yang mendustakan hari pembalasan? Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan karakternya itu, sifatnya itu yang dia tidak beriman dengan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang suka menghardik anak yatim. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maknanya orang yang bersikap kasar kepada anak yatim, menzolimi haknya, tidak memberinya makan dan tidak berbuat baik kepadanya. Itulah yang dinamakan dengan yadu'ul yatim. Menghardik anak yatim itu yang bersikap kasar kepada anak yatim, menzolimi haknya anak yatim, tidak memberikannya makan dan tidak berbuat baik kepadanya. Yatim, kata ulama, man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Dikatakan yatim itu kalau ayahnya meninggal dunia dan dia itu belum baligh, itu namanya yatim. Kalau sudah yatim itu kalau sudah baligh itu namanya bukan yatim. Ada salah satu masjid dia buat program untuk menyalurkan bantuan ke anak yatim. Bagus programnya. Cuma yang disalurkan anak yatim yang sudah kuliah. Nah, ini anak yatim nggak ada ayahnya. Kurang tepat. Yatim itu yang memang ayahnya meninggal dunia, tapi batasannya itu belum baligh. Kalau nggak ada batasan 40 tahun anak yatim ngakunya. Nah, mana zakat anak yatim saya? Ya, mana sodako saya anak yatim? Enggak, ada batasannya. Batasannya sampai dia baligh. Nah, ini diceritakan sama Allah Ta'ala. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Yang suka menghardi anak yatim, menzolimi, tidak memberikannya makan dan tidak berbuat baik kepadanya.
Termasuk cara tidak berbuat baik kepada anak yatim itu tidak mengelola harta anak yatim dengan cara yang baik. Memang bagus, memang besar pahalanya mengelola harta anak yatim. Boleh kita kalau anak yatim itu misalkan dapat warisan, kita yang ngelola untuk biaya sekolahnya dari harta warisan tersebut, misalkan untuk biaya makannya dari harta waris tersebut. Namun harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau pengurusnya menggunakan harta anak yatim itu tidak sesuai kebutuhan, walaupun itu anak yatim, itu zalim. Contoh misalkan, anak yatim ini barulah dapat warisan. Mumpung kamu dapat warisan, kita makan di restoran. 1 juta biayanya, 2 juta. Itu zalim itu. Kebanyakan itu. Mumpung kamu dapat harta warisan, kita misalkan belanja yang mahal misalkan. Tidak sesuai kebutuhan. Yang namanya pengelola harta anak yatim harus mengeluarkan harta anak yatim itu untuk keperluan anak yatim sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang baik, bukan untuk dipoya-poyakan, bukan. Tapi dia setuju Pak Ustadz. Nah inilah fungsinya pengelola harta anak yatim, harus melihat ini butuh nggak dia ini. Kalau saya belanjakan, kalau saya ngajak dia makan ke restoran setiap pekan sekali, cepat habis nggak hartanya? Nah, seperti itu ya. Allah a'lam. Ini berkaitan dengan ayat kedua. Kemudian karakternya itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Tidak mengajak orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Itu bahasanya. Kenapa kok bahasanya kayak gitu? Tidak mengajak orang lain untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Kenapa bahasanya kata ulama tidak seperti ini misalkan, wala yut'imul miskin. Tidak, dia sendiri yang ngasih. Dia sendiri tidak mau ngasih makanan kepada orang miskin. Tapi bahasa yang Allah pilih, dia itu tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Kenapa kalimatnya tidak, dia tidak memberikan makanan kepada orang miskin dari duitnya sendiri? Kata ulama, idza mana al-yatim haqqahu fa kaifa yut'imul miskin min mali nafsihi bal huwa bakhilun min mali ghairihi. Ini kalimat ini Allah Ta'ala menunjukkan kelakuannya ini sangat bakhil sekali, sangat pelit sekali, sangat parah sekali. Allah Ta'ala sengaja membuat redaksi perkataan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Padahal kan bisa aja Allah Ta'ala membuat kalimat dia tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin dari hasil hartanya sendiri misalkan. Kata ulama, ini menunjukkan orang ini sudah kelewatan bakhil, sudah kelewatan pelit. Sampai harta orang lain aja dia nggak rela, harta temannya keluar untuk ngasih makan anak yatim, ngasih makan orang miskin. Ini saking pelitnya itu. Duit orang aja nggak rela dia keluar. Nah, duit orang lain itu nggak rela itu keluar itu. Apalagi duit pribadi. Ini saking pelitnya itu. Padahal bukan duit dia yang keluar. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kadang ada orang kayak gitu. Bukan duit dia tapi pelit minta ampun. Pengelola. Mohon maaf misalkan pengelola masjid, pengelola musola, itu masyarakat udah butuh tuh untuk renovasi, untuk bangun tempat kamar mandi misalkan. Pengurusnya ngomong sayang duitnya, nah sayang. Padahal sudah kebutuhan. Itu duit orang tuh, duit masyarakat, duit umat. Tapi dia nggak mau menyalurkannya, padahal saat itu memang sudah dibutuhkan. Sama kayak gini. Duit orang, tapi dia nggak mau duit itu keluar. Padahal bukan duit dia pribadi. Saking pelitnya orang ini. Itu dihina oleh Allah Ta'ala. Kalau kita Bapak sekalian, beda sekali cara kita nih ngurus duit umat dengan ngurus duit pribadi, beda. Kita ngurusin duit anak yatim, kita ngurusin duit umat yang ngumpulin untuk pembangunan masjid dan yang lainnya. Kita sebagai pengelola masjid misalkan, kalau mengelola harta sendiri, mengelola uang pribadi,
itu boleh berdasarkan keinginan kita. Rumah kita misalkan, barulah tahun kemarin dicat. Sebenarnya warnanya itu masih bagus tuh. Tapi kata kita, ini kayaknya warnanya ini udah nggak cocok lagi zaman sekarang misalkan. Saya pengen ganti warna lain lah, biar nggak bosen misalkan. Gantilah warna hijau, gantilah warna biru, gantilah warna kuning. Padahal baru setahun itu dicat, atau baru 2 bulan. Itu kalau duit pribadi nggak jadi masalah. Tapi kalau duit umat, nggak bisa kita mengeluarkannya sesuai dengan keinginan kita. Ini kayaknya menaranya kurang tinggi nih. Kita tinggikan lagi. Ini kayaknya cat masjid ini, bosen saya lihat ini. Udah 3 bulan kita lihat masjid ini catnya warna hijau terus. Kita ganti warna kuning, nggak bisa. Kalau mengelola harta umat, itu harus sesuai kebutuhan. Nggak bisa kita seenaknya. Ini menaranya kurang tinggi, kita tinggikan lagi. Ada nggak manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak boleh kita keluarkan, nggak boleh. Itulah beratnya kita ngelola harta umat. Berat itu. Kita berdasarkan keinginan kita. Ini kayak saya bosan ngeliat masjidnya warna hijau terus. Padahal baru 2 bulan yang lalu dicat. Ketua masjidnya langsung ganti cat. Itu nggak boleh mode kayak gitu. Mengeluarkan dana umat itu sudah sesuai kebutuhan apa enggak? Bukan sesuai keinginan. Kalau dia mengeluarkan dana umat berdasarkan keinginan, ini bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah sesuai kebutuhan, ini catnya ini udah ngelupas misalkan. Tempat kamar mandi harus dibangun, tempat wudhu harus dibangun, karena jemaahnya makin banyak. Itu sesuai kebutuhan, gak jadi masalah. Beli speaker, beli sajadah, karena memang kebutuhan, gak jadi masalah. Namun kalau tidak sesuai kebutuhan dan berdasarkan keinginan dan selera, nah ini bakal diminta pertanggungjawaban. Ini kalau ngurusin dana umat. Tapi sekali lagi, kalau ngurusin ngeluarkan dana pribadi itu gak jadi masalah. Gak jadi masalah, mobil, motor, seterusnya diganti, gak jadi masalah. Seperti itu. Allah alim bisawab. Nah kenapa di sini? Di sini kan Allah Ta'ala menjelaskan kalau yang tidak mengimani hari pembalasan itu sifatnya tuh ada 2 tuh. Suka menghardi anak yatim dan tidak mau ngajak orang lain untuk memberi makanan kepada orang miskin. Apakah orang yang mendustakan hari pembalasan semua sifatnya kayak gini? Jawabannya enggak. Ini sebagai contoh. Biasanya orang ini yang tidak beriman dengan hari pembalasan, ya pertama dia suka menganiaya anak yatim. Karena dia tidak meyakini ada pembalasan. Kalau dia meyakini ada pembalasan, entah itu perbuatan buruk atau baik, dia tidak akan menyakiti anak yatim. Begitu juga dia akan memberi makanan kepada fakir miskin, Bapak sekalian. Ini hanya sebagai contoh. Tidak mesti orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan sifatnya itu hanya 2 ini aja, enggak. Kata ulama ini hanya sebatas contoh saja. Sehingga kata ulama ada pengaruhnya sebenarnya. Orang itu kalau tidak beriman kepada hari pembalasan maka akan mempunyai sifat, mempunyai karakter yang tidak bagus. Seperti kayak gini. Enggak beriman dengan hari pembalasan, maka karakternya itu suka menganiaya anak yatim dan suka ngajak orang lain untuk jangan saling memberi. Nah itu. Ini ayat yang ketiga. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Ya. Ayat keempat dan ayat kelima. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Nah ini bacanya jangan sampai sini. Celakalah orang yang sholat. Terusan ayatnya, ayat kelima. Kenapa ke orang yang sholat itu celaka? Allazina hum an sholatihim sahun. Yang saat itu lalai terhadap sholatnya. Nah itu. Di ayat keempat dan kelima Allah mengganti pembahasan. Celakalah orang yang sholat. Kenapa? Sebabnya karena dia lalai terhadap sholatnya. Nah itu. Apa maknanya? Kok dia lalai terhadap sholatnya? Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maknanya itu macam-macam maknanya itu. Ada yang artinya itu melalaikan terhadap sholatnya, yaitu lalai terhadap sholat secara mutlak. Maksudnya tidak mau mengerjakan sholat, celakalah dia. Itu ancaman. Atau bisa jadi maknanya itu lalai terhadap sebagian waktu sholat, yaitu mengerjakan waktu sholat ketika waktu sholatnya itu sudah habis, baru dikerjakan sama dia, celaka itu. Itu makna kedua di dalam kitab ini ya. Atau makna ketiga, lalai dari awal waktu sholat, yaitu dia selalu mengakhirkannya sampai akhir waktu dan sering sekali mengakhirkannya. Kapan sholat, mepet-mepet waktu sholatnya mau habis. Nah itu lalai, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Misalkan sholat zuhurnya jam 3:30 sore misalkan, selalu mau kayak gitu misalkan. Ini masuk dalam ancaman ayat ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian makna yang lainnya, lalai melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan cara yang diperintahkan. Rukun-rukunnya dia nggak tunaikan, nggak tumaknina misalkan. Itu masuk nih ancaman ini. Celakalah orang yang sholat, yang lalai ketika sholatnya, yang lalai terhadap sholatnya. Salah satu tafsirannya kata Imam Ibnu Katsir, rukun-rukunnya dia lalaikan. Seperti itu ya. Syarat-syarat sholatnya dia lalaikan. Syarat-syarat sholat misalkan bersuci, berwuduk misalkan, wuduk sembarangan, kapan ngusap muka. Ada model kayak gitu, tepak-tepaknya muka. Sininya nggak diusap sama dia, kanan kiri misalkan. Ada model kayak gitu. Nyiram tangan misalkan, siku nggak kena. Nah itu celaka itu, tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Aurat terbuka misalkan. Salah satu syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Kapan sholat pakai, mohon maaf, baju kaos? Bukan nggak boleh pakai baju kaos, cuma pakai baju kaos yang bisa nutupi bagian belakang. Ini kapan rukuk kelihatan belahannya, nah apa dia itu, misalkan belakangnya itu. Sujud tambah lagi kelihatan. Itu kalau dia tahu hukumnya dan dia sadar saat itu, biarlah Ustadz sujud terakhir juga ini nih, nah batal itu. Karena syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Nah, itu. Ini kan bagian aurat yang belakang ini. Aurat itu. Aurat laki-laki itu kan antara pusar sampai lutut. Nah ini sudah masuk nih, bawah pusar ini bagian belakang. Lalai dari khusyuk dalam sholat dan dari merenungkan makna-maknanya, celakalah dia. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah sholat dan beliau tidak khusyuk pernah suatu hari. Ketika beliau selesai memimpin sholat berjamaah, beliau langsung keluar dari masjid. Beliau melangkahi pundak-pundak jamaah. Kenapa? Karena beliau ingat ada harta zakat yang belum dibagikan. Gelisah Rasulullah SAW, ini ada harta zakat yang belum saya bagikan.
Maka ketika itu Rasul membagikannya. Artinya kepikiran Nabi Muhammad SAW. Yang jelas khusyuk memang diperlukan, namun khusyuk sekali lagi hukumnya sunnah, dan ini semakin khusyuk dia sholat maka semakin besar pahalanya. Allahu a'lam bishawab. Berarti maknanya ini macam-macam. Yang paling dominan yang dijelaskan sama ulama yaitu maknanya dia sholat sampai keluar waktunya, itu maknanya itu ya. Adapun masih dalam waktunya itu masih dibolehkan, belum berakhir waktunya, nanti insya Allah kita sampaikan waktu sholat itu ya, itu masih dimaklumi. Allahu a'lam bishawab. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Karakter selanjutnya ada disebutkan oleh Allah Ta'ala yang suka berbuat riya. Suka berbuat riya. Rasulullah SAW mengatakan, man samma'an nas bi'amalihi samma'allahu bihi sa'ira khalqihi wa haqarahu wa sagharahu. Dijelaskan di hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan hadis ini dinilai hasan di dalam kitab Al-Kabir dan di dalam kitab Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 222. Hadis ini hasan. Siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah memperdengarkannya kepada seluruh makhluknya, meremehkannya dan menghinakannya. Maksudnya siapa yang riya dengan amal solehnya, Allah akan membongkar itu, dia itu riya. Allah akan meremehkannya, Allah akan menghinakannya. Apakah banyak model kayak gini Pak Ustadz? Banyak. Beramal soleh tapi dia riya, tapi dia ingin dipuji, tapi dia ingin dimuliakan. Mohon maaf, misalkan kasus orang berhaji misalkan, jangan singgung bapak sekalian ya. Haji itu amal soleh, haji itu amal soleh. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah, nah jangan kayak gitu, tidak boleh model kayak gitu. Khawatir ini riya, hajinya ingin dimuliakan. Ini kata Rasulullah SAW, pengen diperdengarkan amal solehnya. Aku ini udah haji misalkan, tahun kemarin misalkan. Haqqarahu wa sagharahu. Allah akan membuat dia remeh di hadapan masyarakat, di hadapan makhluk, dan Allah akan menghinakannya. Gak boleh model kayak gitu kita. Jangan kesinggung misalnya. Ada orang itu kau ini manggil dia, tahu nggak haji berapa sekarang harganya? Nah, kesinggung. Yang dipanggil Pak, tidak dipanggil haji itu orang lain. Yang dengarnya kesinggung. Dia bukan yang dipanggil, tapi dia merasa kesinggung. Orang itu nggak dipanggil Pak Haji. Nah, seperti itu ya. Allah al-miswab. Turya. Wa yamna'unal ma'un. Tidak memberikan bantuan. Ulama menjelaskan apa sih maksudnya mereka itu tidak mau saling memberikan bantuan. Itu sifat tercela tuh. Ada yang mengatakan az-zakat al-mafruḍah, tidak mau menyalurkan bantuan itu berupa zakat yang wajib. Zakat yang wajib, nggak mau dia bayar zakat, itu kan membantu sesama. Ada lagi maknanya itu yang ulama celah ini, al-mata' alladzi yata'atahun nas fima bainahum wa yasta'irunahu min ba'dihim kal dalwi wal kidr wal fa'si wa nahwi zalik. Ada maknanya yang tidak mau saling membantu itu di ayat ke-7 yang terakhir ini. Video amatir warga merekam sebuah rumah 3 lantai yang roboh secara tiba-tiba di Kampung Cilisung, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ambruknya rumah ini diduga karena beton penyangga tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung pada saat kejadian, rumah tidak berpenghuni, sementara jalan di perkampungan tersebut dalam keadaan sepi.
Petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Bandung yang menerima laporan langsung datang ke lokasi guna mengevakuasi puing bangunan. Mana awal mulanya? Awal mulanya mah itu dia apa sakra yang panjang gitunya retak itu keras. Udah gitu teh langsung melepaskan di atas. Begitu dah berapa menit langsung hancur. Posisi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Adapun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material dari reruntuhan rumah tersebut karena menghalangi jalan. Petugas menyelidiki penyebab pasti rumah tersebut ambruk. Meski tak menelan korban jiwa, namun pemilik rumah diperkirakan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda tempat wisata Celosia yang berlokasi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api terus membesar hingga sulit dipadamkan. Dalam sekejap, api pun membakar 2 bangunan serta beberapa wahana yang berada di dalam bangunan. Menurut saksi mata, sebelum api terlihat, terdengar suara ledakan sebanyak 3 kali dari bagian dapur yang disusul dengan kobaran api. Diduga kuat kebakaran disebabkan kebocoran pada tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak. Penyebabnya masih dalam proses. Kalau ini tuh bagian apa sih, Pak? Dalam apa? Bagian apa sih? Untuk apa? Ini yang terbakar ya. Ini terdiri tadi infonya dari mana ke kafe. Meski sempat kesulitan, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian pengelola tempat wisata diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Dikabarkan meninggal dunia untuk kondisi di lokasi. Evakuasi korban kecelakaan tunggal di jalur Bawang Dieng, Batang, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Mobil berjenis Fortuner jatuh ke jurang sedalam 250 meter pada Selasa sore, diduga karena remblong dan sopir tidak menguasai medan. 4 orang di dalam mobil yang merupakan warga Jakarta meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Sekira sore tadi kurang lebih 15.30 kita mendapatkan informasi adanya laka lantas tunggal. Sementara ini data kita laka tunggal sebuah KPM minibus Fortuner yang dalam perjalanan mengikuti arah dari Dieng ke arah Bawang, ulangi ke arah Batang, turut di Desa Ndeles masuk Kecamatan Bawang. Jenazah keempat korban dibawa ke Puskesmas Bawang Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelajar sekolah menengah atas menjadi korban pembacokan oleh kelompok pelajar lain di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Melihat ada pelajar yang terluka, warga sekitar berusaha menangkap para pelajar. Para pelajar yang mengendarai motor berusaha kabur, namun gagal karena dihalangi mobil milik salah satu warga. 5 orang pelajar berhasil ditangkap warga, sementara sisanya berhasil melarikan diri. Tempat itu menyerang pakai senjata besar yang sudah ditajemin. Biasa, terus kebetulan lagi di lokasi warga setempat membantu mengamankan. Jangan sampai korban tambah parah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kelima orang pelajar yang tertangkap langsung dibawa ke kantor polisi sektor Kalideres. Sementara 2 orang pelajar yang menderita luka telah dibawa ke rumah sakit Cengkareng untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Unit
Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap motif bocah sekolah dasar yang mengendarai mobil sendiri dan menabrak sejumlah pengendara lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma mengungkap bocah 9 tahun ini mengendarai mobil karena terinspirasi game online. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung di bawah kendaraannya. Itu yang kita pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Kenapa mau mengendarai mobil? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya belajar di internet. Karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendarai mobil. Itu. Sebelumnya, bocah 9 tahun nekat mengendarai mobil sejauh 3 km dan menabrak sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni orang tua bocah, petugas keamanan, dan warga sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Inilah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal, diketahui perkelahian antara keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asni Sergar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adanya miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak didik korban. Akhirnya terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asni Sergar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemuluan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam 8 bulan penjara, sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tim Polresta Pekanbaru mengamankan salah satu rekan Marisa Putri, mahasiswi mabuk saat berkendara hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas. Rekan Marisa ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi bersama Marisa Putri dan 5 orang rekan lainnya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Selain itu, polisi juga telah menangkap 3 rekan Marisa lainnya, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru, Riau, Indrayo Serizal, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif,
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Beriman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop-popnya yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji bersama kakaknya Fatis Faisal mendatangi Polres Metro Jakarta Barat didampingi kuasa hukum Sandi Arifin. Keduanya datang untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah yang dilakukan mantan manajernya. Keterangan tambahan diperlukan untuk memperkuat bukti-bukti mengingat berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Karena ini ada sangkut pautnya sama Batara juga, sama ada kedua tangan ketiga juga gitu loh, jadi agak nyambung-menyambung. Berarti soal yang ada tangan kedua, tangan ketiga itu baru tahunya ketika proses ini berlangsung atau gimana? Udah tahu lama, cuman aku kayak sabar aja dulu, karena dia ngilang juga. Berarti mungkin ketemunya di persidangan ya, karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita untuk mediasi ataupun juga perdamaian, dan tadi udah disampaikan lagi sekali lagi sama Pak Puji bahwa kasus ini segera minta proses hukum sampai ke pengadilan. Batara Ageng selaku manajer Fuji dilaporkan pada tanggal 7 September 2023 dan ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Juni 2024 usai ia menyerahkan diri ke polisi. Batara mengakui bahwa ia telah menghabiskan uang sebesar 1,3 miliar rupiah untuk membayar cicilan mobil dan apartemennya. Awalnya mereka kenal dari abangnya saudari FU. Kemudian setelah itu mereka melakukan kontrak kerjasama selaku manajer. Selanjutnya mereka tidak ada perselisihan maupun cekcok antara keduanya. Namun tindak pidana ini murni terkait dengan masalah ekonomi. Batara Ageng dijerat dengan pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa Ade, anak musisi David Naif alias David Bayu terkait video asusila mirip dirinya. Pemeriksaan anak David Naif dimulai pada pukul 16.30 dan selesai pada pukul 17.10 Selasa kemarin. Pada pemeriksaan kali ini pemirsa, penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada Ade yang berstatus sebagai saksi. Usai diperiksa, baik Ade maupun David Naif hanya bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun ke awak media. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan video shoot tersebut hingga viral di media sosial. Motor metik milik Krisbianti, 45 tahun ini hangus usai dilalap api saat diparkir di teras rumahnya di Jalan Gasem Peting Raya, Tulogomulyo, Pedurungan, Semarang. Motor ini ternyata dibakar suami siri korban, Faisal Zain, 51 tahun karena cemburu. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sudah menyiapkan 2 botol plastik bahan bakar minyak lalu menyiramkan dan membakar motor korban. Namun tidak hanya motor yang terbakar, teras rumah korban juga ikut terbakar. Aksi ini dilakukan setelah mengetahui wanita yang 5 tahun dinikahinya pergi liburan ke Bali dengan pria lain.
terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 5 pagi. Ya. Kemudian untuk kejadian yang kedua ini baru percobaan, jadi untuk pembakarannya belum terjadi dan terjadi di tanggal 1 Agustus. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku dan mengetahui aksinya ini sudah direncanakan sebanyak 2 kali. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan 1 plastik kecil berisi ganja dan 3 pipet yang diduga untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok, Jawa Barat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Diketahui kejadian naas dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya 3 hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, keadaan anaknya pun nangis terus. Kita tidak tahu. Untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Apa membunuh anak gua gitu kan? Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Pemirsa, adapun sumpah pocong ayah Eki, Ibtu Rudiana rencananya akan digelar di Cirebon pada Jumat 9 Agustus 2024. Tidak hanya Ibtu Rudiana, Saka dan juga sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki juga siap untuk disumpah pocong. Sumpah pocong digelar lantaran atas permintaan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bersedia disumpah apapun guna membuktikan dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Gua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Inilah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal, diketahui perkelahian antara keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asni Sregar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adanya miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak didik korban. Akhirnya terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asni Sregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan
3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemuluan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam 8 bulan penjara. Sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok, Jawa Barat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Diketahui kejadian naas dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya 3 hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, keadaan anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibanting. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP yang diterapkan pada 26 Juli 2024 ini mengatur ketentuan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1 menyebut bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Sedangkan di ayat 4 berbunyi pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening,
pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang diteken Jokowi ini pun menuai kontroversi. Sejumlah warga khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Aku malah berpikir dari segi negatif sih, nanti takutnya jadi kayak free sex gitu ya, seks bebasnya makin tinggi gitu, atau mungkin juga. Tapi kalau dari segi positifnya aku lihat mungkin ya biar tidak terjadi seperti kehamilan pada siswa gitu ya. Sekarang kalau ditanya setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju sampai kenapa ada muncul peraturan seperti ini. Karena memunculkan hal ini jadi seperti kayak bumerang ya. Itu aja, terima kasih. Untuk alat kontrasepsi untuk siswa ya, itu sebenarnya aku baru dengar sih Kak. Cuman kalau misalnya itu buat kesehatan siswa sendiri sih nggak masalah ya gitu. Terus kan balik lagi ke orang tua masing-masing apakah menyetujui atau enggak gitu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril menjelaskan bahwa pengadaan alat kontrasepsi sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2024 dikhususkan kepada remaja yang sudah menikah. Jong-un tidak ada, Jong-ul nggak ada, Kim Jong yang kimchi nggak ada. Safari politik Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berlanjut. Kali ini Kaisang mengunjungi DPP PKB. Kaisang yang datang mengenakan sarung disambut hangat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan keduanya menghasilkan kerjasama pilkada di sejumlah daerah. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Ketua Umum PKB menyatakan kerjasama antara kedua partai di Jakarta menunggu Kaisang salah istihoroh. Nah, begitu juga PKB, pada dasarnya PKB menginginkan kerjasama dimanapun dengan PSI. Soal nanti jodoh kayak apa, itu ada prosesnya. Saat ini, Kaisang berpotensi maju dalam gelaran pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta. Selain ke PKB, Kaisang pun sudah bersilaturahmi ke beberapa partai politik seperti Golkar, PKS, dan Nasdem. Tim Liputan Aijus melaporkan. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Pak, pertimbangan Golkar melepas jabat gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi Pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan News melaporkan.
Jambret berseragam ojol teror warga. Kejaksaan ungkap kasus korupsi honor imam masjid. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borkol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Lovina Mulia. Inilah Borkol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Aksi jambret berjaket ojol membuat teror warga Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Pasalnya pelaku yang sama beraksi mengincar perempuan dan anak sekolah. Inilah detik-detik CCTV pelaku jambret mengenakan jaket ojol beraksi. Semula pelaku berpapasan dengan korban memutar balik mengikuti korban dari belakang. Korbannya anak pelajar saat akan pergi sekolah sekitar pukul 6:30 pagi. Pelaku berhasil merampas ponsel korban dan kabur. Sebelumnya juga di lokasi yang sama dan pelaku yang sama, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan. Dari rekaman CCTV terlihat sekitar pukul 6:30 pagi. Pelaku mengenakan jaket ojol memepet sambil menarik kalung korban. Aksi penjambretan terjadi di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Bahkan teror jambret ini sudah sering terjadi namun pelakunya belum juga tertangkap. Pelaku beraksi di pagi hari mengincar anak sekolah atau ibu-ibu yang sedang beraktivitas pagi. Salah satu ibu rumah tangga yang menjadi korban jambret mengaku, pelaku tiba-tiba mepet dari belakang sambil menarik kalung emas di lehernya. Tiba-tiba ada yang mepet, dia tarik kalung, tapi alhamdulillah nggak kena gitu. Putus kalungnya? Kalungnya putus, masih nyangkut di leher saya. Ibu belum sadar bahwa itu jambret? Atau belum sadar sama sekali. Awalnya menyangkanya siapa? Kami pikir orang yang kenal mau menyapa kayak gitu, nggak taunya ditarik gitu aja. Pelakunya yang sama, dan juga di waktu kejadian itu di pagi hari. Yang kejadian pertama itu di tanggal 3 Juli, itu seorang ibu jalannya dari arah bawah, beriringan dengan pelaku. Yang kedua itu ya anak sekolah, itu dapat itu HP-nya kena itu. Maraknya penjambretan, warga berharap pelaku dapat segera ditangkap pihak kepolisian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sedang membersihkan dan menguras sumur, seorang buruh harian lepas di Sukarami, Palembang, tiba-tiba pingsan di dalam sumur. Diduga faktor kelelahan, korban akhirnya meninggal dunia saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Inilah video warga yang merekam detik-detik proses evakuasi. Personel damkar dibantu warga berusaha menyelamatkan korban, namun kondisi tutup sumur yang sempit serta terletak di dalam rumah membuat evakuasi memerlukan waktu. Korban dalam kondisi tak sadarkan diri akhirnya bisa dievakuasi. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan bantuan medis. Akan tetapi di tengah perjalanan, korban meninggal dunia. Korban diketahui bernama Najamuddin, 60 tahun. Korban yang kesehariannya buruh harian lepas, membersihkan sumur milik tetangganya di Jalan Mayor Zurbi Bustan, Sukarami, Palembang. Kedalaman sumur diperkirakan 5-7 meter, sedangkan lumpur dan air sumur hanya tersisa setinggi lutut orang dewasa. Najamuddin tiba-tiba pingsan dan terdengar seperti suara orang yang mengorok. Sutomo, rekan korban yang melihat, berteriak memanggil namun tidak ada respon. Rekan korban menyusul masuk ke dalam sumur mengangkat korban menggunakan tali, justru ikut kesulitan bernafas. Warga yang mengetahui keduanya pingsan berusaha membantu. Rekan korban berhasil diselamatkan. Dalam itu tuh ngorok tuh langsung pingsan. Nah turunlah adik kakaknya yang punya rumah nih pun melak pingsan juga dalam sini. Ada airnya tuh? Iya airnya. Pingsan dua-duanya, tapi sempat naik yang itu tadi yang
Yang bapak ini yang susah diselamatin, susah dinaikin, yang Pak Panjang tadi yang tua tadi. Yang pegawai itu. Iya, susah diselamatin naik. Jadi panggil abang Mbak tadi kebakaran tadi, suruh sini karena tidak bisa kita. Sudah banyak orang ngangkatin dia tapi tidak bisa Pak. Hasil pemeriksaan dipastikan korban mengalami kelelahan berat. Anak dari rekan korban sempat memberikan pertolongan pertama. Di perjalanan, korban sempat mengobrol dan memberikan respon. Namun mendekati rumah sakit, korban tidak mampu bertahan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya. Seorang petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap polisi lantaran nekat mengedarkan sabu. Polisi amankan 4,49 gram sabu. Indra, 49 tahun, warga desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap polisi usai aksinya mengedarkan narkotika diketahui petugas. Pelaku yang sehari-hari merupakan petani ini bekerja nyambi sebagai pengedar sabu. Polisi mengamankannya saat hendak melakukan transaksi di dermaga penyeberangan di Desa Simpang Tiga Jaya, Kecamatan Tulung Selapan, di mana sebelumnya polisi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi jual beli sabu di dermaga tersebut. Polisi pun bergerak cepat sehingga dapat menangkap pelaku. Dari tangan Indra, petugas mengamankan barang bukti berupa 21 plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 4,49 gram. Di hadapan petugas, pelaku pun mengakui perbuatannya dan terpaksa menjadi pengedar sabu karena kebutuhan ekonomi. Rekan-rekan dari kepolisian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya rekan-rekan dari kepolisian berhasil menangkap satu pelaku yang berinisial I yang beralamat di Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang. Untuk barang bukti yang kita amankan itu ada 1 bungkus plastik. Kini pelaku digelandang ke Mapolres Oki guna proses lebih lanjut dan akan dijerat pasal 114 dan 112. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kejaksaan ungkap korupsi honor imam masjid. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa. Kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Bimos! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol.
Honor imam masjid yang seharusnya disalurkan pemerintah untuk para imam di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan malah dikorupsikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, tindakan korupsi ini dilakukan oleh Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Latunra, 44 tahun, yang menjabat sebagai Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, akhirnya dijatuhi hukuman setelah terungkapnya kasus korupsi dana honor imam masjid di kecamatan tersebut. Korupsi yang dilakukan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021 dan 2022, dengan total kerugian negara mencapai Rp201.060.017.000. Dana yang seharusnya dibagikan sebagai honor kepada imam-imam masjid di setiap desa dalam Kecamatan Lempuing Jaya, termasuk imam masjid kecamatan, ternyata tidak disalurkan sama sekali dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi Latu Unra. Kasus ini terungkap setelah adanya investigasi oleh pihak berwenang. Setelah menjalani persidangan, hakim memvonis Latu Unra dengan hukuman 2 tahun penjara, denda Rp50 juta dan subsidiar 2 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari Kejaksaan Negeri Oki. Kami sudah menerima laporan dari penuntut umum terkait dengan putusan majelis hakim yang memang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Atas hal itu kami akan melakukan mempelajari dulu apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutus lebih rendah dari tuntutan kami. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana publik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas. Dari rekaman tersebut, pelaku dengan santainya berhasil membawa kabur sepeda motor. Beginilah video aksi pencurian yang terjadi di Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan yang terekam kamera pengawas. Dari rekaman kamera pengawas yang viral, terlihat 2 orang pelaku beraksi dengan berjalan kaki. Nampak seorang pelaku mendekati sepeda motor dan mencurinya hanya dalam hitungan detik. Sementara seorang pelaku lainnya berpura-pura bermain ayam untuk memantau situasi di rumah korban. Saat kejadian, korban sedang santai berada di dalam. Memang situasi di lokasi terlihat sepi karena memang jalan gang tersebut merupakan gang buntu. Saat pelaku sudah berhasil menyalakan sepeda motor, korban sempat memergoki keduanya. Namun naasnya pelaku sudah berhasil menyalakan sepeda motor dan tancap gas. Kawan itu kayak ngelempar-lempar ayam kan sambil ngendap-ngendap orang di rumah tuh. Nah, posisi agak aman, dia baru ini. Pada saat kejadian ada siapa di rumah lu? Ada aku sama laki aku, Kak. Posisinya aku lagi tidur siang, laki lagi nonton di ruang tamu. Kini kasus pencurian ini viral di media sosial dan korban sudah melaporkan kejadian ke Mapolsek setempat guna mengungkap pelaku pencurian. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Terbukti gratifikasi bagi-bagi uang setoran pajak dari 5 perusahaan wajib pajak senilai puluhan hingga ratusan juta. 3 oknum pegawai negeri sipil Kanwil DJP Sumsel Babel divonis majelis hakim berbeda dari setahun sampai 3 tahun penjara. Persidangan kasus korupsi gratifikasi pajak mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp835 juta dengan terdakwa 3 oknum pegawai negeri sipil Kanwil DJP Sumsel Babel, Rizky Faris, Natalia Wulan, dan Rangga Ginanjar. Pasca pekan lalu dituntut jaksa masing-masing 2 tahun penjara. Kini jalani persidangan vonis putusan majelis hakim persidangan Pengadilan Tipikor Negeri Palembang. Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti meyakinkan bersalah gratifikasi menerima uang fee setoran pajak dari perusahaan-perusahaan wajib pajak senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun tidak disetorkan hingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp835 juta. Perbuatan para terdakwa melanggar Undang-Undang Tipikor tentang pemberantasan korupsi. Akan tetapi majelis hakim diduga memvonis ketiga terdakwa berbeda berdasarkan uang setoran yang tak disetor oleh para terdakwa. Rizky Faris 1 tahun, Natalia Wulan 2 tahun, dan Rangga Freddy Ginanjar 3 tahun penjara, serta menjatuhkan pidana tambahan denda masing-masing harus membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta apabila tak dibayar diganti pidana 3 bulan kurungan.
Sementara jaksa penuntut Rizky Handayani menyatakan pihaknya juga masih pikir-pikir untuk langkah selanjutnya masih dalam tahap pengembangan. Agendanya itu adalah pembacaan putusan terhadap 3 terdakwa yang mana terdakwa Osama Rangga diputus dengan penjara 3 tahun, Natali itu 2 tahun dan Rizky 1 tahun. Dan sikap dari JPU itu sampai dengan sekarang pikir-pikir. Dari Palembang, Guntur, iNews. Pemilik warung kopi tewas ditusuk pelanggan. Informasinya setelah pariwara berikut. Priyadi alias? John. Priyadi alias John. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemilik warung kopi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh 2 pelaku yang minum kopi di warungnya karena tidak mau membayar minuman tersebut saat ditagih korban. Naas Delami, pemilik warung kopi yang ada di Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berniat hendak menagih hutang bayaran minum kopi kepada kedua pelaku justru ditusuk hingga tewas. Kedua pelaku tersebut yakni Apriyadi Dharma alias Colet, 30 tahun, dan 1 rekan lainnya. Tak hanya pemilik warkop Putra Ramadan, 23 tahun, yang menjadi amukan pelaku, istri korban pun ikut terluka terkena sabetan pisau pelaku. Korban mengalami luka tusuk di dada kiri dan sejumlah luka sayatan di beberapa bagian tubuhnya hingga nyawanya tak tertolong. Polisi langsung memburu para pelaku dan berhasil meringkus Colet di Kertapati berikut barang bukti saat menghabisi nyawa korban. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Identitasnya pun sudah dikantongi petugas. Itu untuk yang pertama. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk yang rilis yang pertama dari rekan-rekan semua. Satu lagi temannya Pak Kapolres. Untuk satu lagi temannya masih dalam pengejaran karena memang posisinya saat ini belum diketahui. Tapi untuk identitasnya sudah kami ketahui. Pelaku terancam kurungan 12 tahun penjara sesuai pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang juru parkir di Lubuk Linggau tewas usai mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya. Korban ditusuk oleh tukang ojek pangkalan yang dendam terhadap korban. Inilah rekaman kamera pengawas yang didapat dari salah satu hotel di Kota Lubuk Linggau.
Dari rekaman kamera pengawas, terlihat korban menyeberangi jalan dalam kondisi sempoyongan dan berlumuran darah. Korban dengan tubuh penuh luka tusuk terlihat duduk di depan hotel yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabajemekeh, Kota Lubuk Linggau. Korban pun kemudian terguling tak sadarkan diri. Petugas kepolisian berusaha menyelamatkan nyawa korban dengan membawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong lagi. Informasi yang dikumpulkan pihak kepolisian, saat itu datang 2 orang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat korban duduk. Selanjutnya pelaku langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dan korban hingga korban ditusuk di depan supermarket. Usai ditusuk, korban menyeberang jalan menuju depan hotel sambil meminta tolong kepada warga sekitar. Korban tewas setelah alami luka tusuk di bagian leher, dada, punggung belakang, tangan sebelah kiri, dan bagian pantat sebelah kiri. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP Hendrawan mengungkap 1 pelaku penusukan berhasil ditangkap 1 jam usai kejadian di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Terungkap motif pelaku membunuh korban lantaran sakit hati karena sering dibentak korban dan sering dimintai rokok oleh korban. Untuk motif sementara ini dugaan ada dendam lama dengan kedua pelaku dan korban. Itu masalah apa Pak? Belum kita ketahui masalah apa itu. Yang jelas mereka ini terjadi selisih paham yang berlarut-larut. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.